Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid dan juga para guru, para sepuh, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Amin dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Didin Wahyudi, bapak-bapak jamaah Ahmadiyah Taqwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid dalam rangka pertama melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan seperti biasa rutinan malam ahad thalabul ilmi. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga ditimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua. Semoga telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya wajib kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, karena tidak sedikit saudara kita yang pada saat ini masih di tengah-tengah kesibukannya, sehingga ada yang mungkin untuk menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib itu belum bisa berjamaah. Oleh karena itu sangat bersyukur kepada Allah, kita termasuk hamba Allah yang senantiasa pada kesempatan ini diberikan pertolongan oleh Allah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa hadir di masjid ini pertama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan yang kedua insya Allah kita akan sama-sama di waktu ba'da maghrib ini sampai azan isya seperti biasa kita akan mengikuti ta'lim ratib. Insyaallah ketika kita selalu berusaha menjaga sholat kita, selalu mendawamkan sholat kita yang 5 waktu, apalagi ketika kita perjuangkan agar sholat kita yang 5 waktu ini bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Karena orang yang senantiasa menjalankan
sholat 5 waktunya dengan berjamaah, maka orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang senantiasa menjaga sholat. Dan banyak sekali nasihat dan banyak sekali fadilah yang kita dapat, banyak sekali fadilah-fadilah yang dapat kita ketahui, bahwasanya ketika kita menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka di antara fadilah sholat berjamaah, bahkan tepat pada waktunya, di antaranya salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang informasi pahala yang luar biasa yang Allah perlihatkan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Di antaranya suatu kisah yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada fadilah, ada pahala yang Allah perlihatkan. Yang pertama adalah nanti di akhirat Allah akan perlihatkan satu kelompok manusia yang wajahnya terang kal kawakib, seperti bintang bersinar. Maka malaikat terkagum, malaikat bertanya kepada sekelompok orang tersebut, wahai fulan, siapakah kalian? Kenapa kalian berada di surga dengan wajah yang gemerlap, wajah yang bersinar seperti bintang-bintang di langit? Maka seraya menjawab sekelompok tersebut, kami bukan malaikat, kami adalah umat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang punya amalan ketika di dunia dia menjaga sholatnya, yakni ketika terdengar azan dia bergegas berhenti dari aktivitas kesibukan, dia mengambil air wudhu lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka itu diperlihatkan oleh Allah, nanti dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bersinar kal kawakib, seperti bintang. Kemudian ada lagi yang sekelompok manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, yaitu wujuhum kal qamar, wajahnya bersinar seperti rembulan. Ini lebih terang, lebih apa namanya? Ya, lebih bercahaya dibandingkan yang tadi kal kawakib, karena cahaya rembulan tentunya lebih terang daripada cahaya bintang. Maka malaikat melihat, seraya ia juga bertanya, terkagum, wahai fulan, kalian siapa? Kenapa kau terlihat wajahnya bersinar-sinar bagaikan rembulan? Apakah kalian adalah golongan dari para malaikat? Maka mereka menjawab, kami bukan dari malaikat, kami bukan golongan malaikat, kami adalah bagian dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika di dunia ia punya amalan menjaga sholat 5 waktunya berjamaah tepat waktu. Dan
Kenapa kalau qomat lebih di atas level yang pertama? Ternyata dia sebelum terdengar azan, menjelang azan, sebelum terdengar azan, ia sudah mempersiapkan dirinya dan sudah punya wudhu. Jadi belum azan berkumandang dia sudah punya wudhu, bahkan sudah berhenti dari aktivitas. Kalau yang pertama tadi seperti bintang, dia begitu azan baru berhenti lalu berwudhu. Tapi yang level 2 adalah belum azan sudah berhenti, sudah mengambil wudhu, ia berkemas, bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Maka ini level kedua, 7 kalau qamar, wajahnya mereka seperti bulan. Dan ada lagi tingkatan ketiga, kelompok ketiga, Allah bangkitkan kelompok ini, diperlihatkan kepada malaikat. Malaikat lebih terkagum lagi, wah ini lebih terang, ya, lebih bersinar daripada yang dua kelompok tadi. Maka malaikat wujuhum kal syamsi, ya bersinarnya lebih silau, ya. Syamsi bagaikan sinar matahari. Malaikat bertanya, siapa mereka, siapa kalian? Dan mereka menjawab, kami bukan malaikat, kami adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW yang punya amalan menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, dan ketika adzan pun belum berkumandang, belum datang waktunya sholat, kami sudah berhenti dari aktivitas dan kami lalu bergegas ke masjid. Sebelum adzan berkumandang, kami sudah ada di masjid. Jadi ini level yang ketiga, luar biasa. Mempersiapkan diri, belum ada yang azan, belum terdengar azan, sudah berhenti, sudah punya wudhu, bahkan posisinya ketika azan berkumandang dia sudah berada di masjid. Jadi mendengarkan adanya di masjid. Ini luar biasa. Level ketiga. Jamaah rahimakumullah, inilah salah satu informasi ya yang datangnya dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 3 golongan yang ketika di dunia memiliki amalan ya, 3 level. Maka mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi ya, introspeksi buat kita sih. Tanyakan kepada diri kita terkait menjaga sholat berjamaah atau sholat di awal waktu, arti sholat yang tepat waktu. Apakah hari ini sudah kita berada di level pertama, yang mana ketika dengar adzan berhenti lalu berwudu. Level kedua, belum adzan sudah punya wudu. Level ketiga, belum adzan sudah punya wudu, bahkan sudah berada di masjid. Inilah jamaah sekalian fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi kita hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, dan sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, pertolongan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu menjaga sholat yang 5 waktu, di awal waktu, dan juga berjamaah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah rahimakumullah, yang kedua juga mungkin ini bisa menjadi motivasi buat kita semua, buat saya pribadi khususnya yang menyampaikan terkait pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu. Karena ilmu itu atau menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, "Thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi," carilah ilmu yaitu dari lahir sampai liang lahat, atau dari balik sampai wafat. Dan menuntut ilmu ini hukumnya ada dua. Pertama fardu ain, kedua adalah fardu kifayah. Mana fardu ain? Di antaranya ilmu-ilmu fardu ain adalah ilmu tentang ketauhidan kepada Allah, ilmu tauhid, ilmu syariat, bahkan ilmu adat, ilmu akhlak, itu wajib kita. Dan yang kedua adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Apabila umat Islam sudah ada yang belajar ilmu tersebut, sebagian sudah ada yang belajar atau sudah mengamalkannya, memilikinya, maka hukumnya fardu kifayah, yang lain tidak berdosa. Jadi hukum menuntut ilmu pun ada dua. Yang pertama hukumnya fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Jamaah rahimakumullah, dan ilmu itu ternyata terbagi menjadi dua pula. Pertama adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu ghairu nafi, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dalam suatu keterangan bahwa Syekh Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika dia pelajari, dia berpengaruh kepada dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa meningkatkan iman, menguatkan iman, dan meningkatkan semangat ibadahnya, kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat, selalu mempengaruhi dirinya semakin soleh, semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengurangi dirinya atas pelanggaran-pelanggaran tentang syariat Allah, tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berpengaruh dengan ilmunya, yakni ilmu yang bermanfaat kepada kesempurnaan ibadah. Dengan ilmunya sholat dia lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih berkualitas. Dengan ilmu yang bermanfaat, ia akan semakin meyakinkan, memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Juga meningkatkan basirahnya, yakni kesadaran hatinya bahwa ya, kita ini orang yang selalu banyak kekurangan. Jadi menyadari, mengakui atas segala kekurangan-kekurangan pada diri kita. Maka ini bagian daripada ilmu kita yang bermanfaat untuk diri kita. Terkadang ada di antara kita basirahnya masuk dalam kategori sombong, merasa dirinya tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kesalahan. Maka ini penyakit yang sangat berbahaya. Maka insya Allah dengan tingkatkannya mencari ilmu yang bermanfaat, insya Allah akan menjadikan penyakit-penyakit hati kita yang mendorong kepada dosa, maksiat, jauh dari Allah, kufur dan sebagainya, maka ini akan menjadi solusi. Ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita agar kita selalu berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Sering kita dawamkan Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu berilah kami pertolongan, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka la yanfa', dan Allah mohon perlindunganmu, tolonglah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah. Maka mari kita perhatikan juga, ya, kita sebagai orang tua berkewajiban, ya, membekali putra putri kita dengan ilmu, yakni dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang senantiasa beriman kepada Allah dan juga ahli ibadah, juga soleh. Maka diantaranya adalah peran dan perhatian kita semua sebagai orang tua tentang pentingnya mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita menyekolahkan anak, ya, anak kita disekolahkan, anak kita dikuliahkan, itu bukan kewajiban, masuknya bukan kategori fardu ain. Yang fardu ain, yang kewajiban itu adalah agar anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka ketika disekolahkan di sekolah mendapat ilmu yang bermanfaat, ya itu baik. Ketika anak kita dikuliahkan sampai tinggi,
ketika ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, bahkan untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat, menjadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas, itu luar biasa. Tapi yang paling penting kewajiban kita adalah memberikan bekal agar anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka itu penting peran kita sebagai orang. Ketika anak kita dikuliahkan dengan sekolah yang cukup tinggi, maka kita bisa merasakan sebagai orang sejauh mana pengaruhnya, pengorbanan kita sebagai orang tua, sejauh mana pengaruhnya ilmu yang dia dapat. Apakah menjadikan dia dengan pendidikan yang tinggi, dia lebih dekat dengan Allah, dia lebih lebih bermanfaat, dia lebih soleh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Pentingnya kita dan anak-anak kita, keluarga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu nafi, bukan ilmu ghairu nafi. Bahkan kita juga diperintahkan agar senantiasa menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka, menjaga keluarga kita agar terhindar dari yang namanya api neraka. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memaknai dari ayat ini diantaranya adalah adibuhum wa alimuhum. Adibuhum itu ajarkan kalian keluarga anak kalian, adibuhum adab akhlak pertama, wa alimuhum dan ilmu, artinya ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita perhatian, kita membekali anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, pertama tentang akhlak adab, yang kedua ilmu yang bermanfaat, maka itu bagian daripada melaksanakan perintah Allah, wa anfusakum wa ahlikum nar. Akan terhindar keluarga kita, putra putri kita dari panasnya api neraka. Jadi pada akhirnya selain ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat, maka akan berpengaruh kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Pertama, akan berpengaruh dari ilmu yang bermanfaat itu adalah menambah kekuatan iman dan takwa kita, ibadah kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjadi hamba Allah yang berbudi, beradab, berakhlak. Maka dua hal ini, adab dan ilmu, apabila kita miliki, adalah sesuatu hal yang berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, Allah dan Rasul. Oleh karena itu, kunci keselamatan Bapak sekalian pertama adalah
ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat bisa kita rasakan tadi berdampak kepada kekuatan keyakinan kita kepada Allah, takarub kita kepada Allah, kesempurnaan ibadah kita kepada Allah, dan juga kesolehan-kesolehan yang lain. Semua itu adalah dorongan daripada ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan untuk kita sebagai orang tua, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk senantiasa berlomba-lomba mencari ilmu yang bermanfaat dan berusaha selalu berjuang untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Harta yang Allah karuniakan kepada kita, insya Allah dengan ilmu tadi, insya Allah kita akan belajar bisa memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada kita, yakni tidak lain tidak bukan hanya tujuan atau hanya satu adalah urusan akhirat. Membekali pendidikan agama, membekali ilmu kepada anak-anak kita, menjadi anak yang pintar agama, menjadi anak yang sukses di dunia dan juga kelak di akhirat. Semuanya adalah menjadi cita-cita, menjadi keinginan, menjadi doa harapan kita semua sebagai orang tua. Oleh karena itu, dengan firman Allah yang tadi saya sampaikan, ku angkusakum wa ahlikum nar, semoga dengan ilmu yang selalu kita pelajari menjadikan kita diberikan pertolongan kuatan Allah, keberkahan, menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya motivasi saja. Pertama, motivasi untuk diri saya pribadi, umumnya para jemaah sekalian. Mudah-mudahan pertama ya, dengan pertemuan ini bisa menjadikan wasilah kita termasuk hamba Allah yang selalu diberikan istiqomahan, kekuatan, pertolongan, termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, semoga kita juga termasuk hamba Allah yang senantiasa gemar mencari ilmu, yakni ilmu yang bermanfaat, baik itu manfaat di dunia dan juga manfaat terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.